Menyambut penayangan film dokumenter Pulau Plastik dan peringatan Hari Bumi Sedunia, Visinema Pictures berkolaborasi dengan Kopernik, Akar Rumput, dan Watchdog mengadakan serangkaian kampanye bertajuk Road to Film Pulau Plastik Bergerak untuk Masa Depan. Kampanye ini dilaksanakan di beberapa tempat di Bali mulai tanggal 18 hingga tanggal 21 April 2021. Diawali dengan Minggu Tanpa Plastik dengan agenda konferensi pers, temu wicara tentang solusi lokal untuk bumi oleh Teras Hero Indonesia dan Yasminida Bali, serta konser musik oleh Navikula di Kebon Putih Denpasar pada Minggu 18 April 2021. Saya Cynthia dari Visinema Pictures. Sebelumnya mungkin aku agak prolog sedikit. Bentuk tayangnya film Pulau Plastik juga sebenarnya sesuatu yang belum pernah dilakukan di industri film Indonesia. Berawal dari ini bukan sekadar tentang film dokumenter, tapi kita selalu nulisnya film dokumenter dan kolaborasi aksi antara Visinema, Kopernik, dan Akar Rumput. Sehingga kami memutuskan untuk, nggak bisa, kita harus merilis film ini dengan bentuk yang berbeda dan harus menjemput bola. Untuk itu kita akhirnya bikin strateginya, tidak tayang serentak, tapi kita akan berjalan tayangnya. Kita mulai dari Bali, karena memang Pulau Plastik kita mulai dari Bali ya, Kota. Sehingga akan tayang di tanggal 22 April hingga tanggal 25 April serentak di XX1, CGV, dan Cinepolis. Jadi mumpung tayang di Bali, lebih baik segera bergerak untuk nonton karena sayang sekali untuk dilewatkan. Ini bukan sekedar film, ini tentang aksi untuk menjadi bagian dari solusi. Lalu kemudian kita akan jalan dari Bali, kita akan bergerak ke Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Palembang dari tanggal 25 April hingga tanggal 1 Mei. Itu akan serentak di 4 kota tersebut, di lokasi yang sama juga, di XX1, CGV, dan Cinepolis. Lalu kemudian gerak lagi kita hingga ada di tanggal 29 hingga tanggal 8 Mei ada di Jabodetabek dan Bandung. Kenapa kita akhirnya memutuskan untuk dengan sistem yang seperti ini? Karena kita harus bergerak. Ini kan kalau lihat nonton nanti filmnya, mungkin teman-teman akan datang di tanggal 22 April. Kami berharap bisa hadir untuk mengulas filmnya. Filmnya tuh bukan sekedar tentang apa yang ada, bukan tentang kita semua yang ada dalam film, tapi ini adalah tentang solusi untuk kita semua gitu. Jadi kami berharap teman-teman bisa terlibat untuk nonton saja, itu adalah sebuah aksi dalam film ini. Ini nonton ya. Kami berharap teman-teman bisa hadir dan bisa ikut menjadi aksi dari film Pulau Plastik ini. Kegiatan ini diharapkan memberi ruang bagi semua pihak terkait untuk berbagi solusi dan inisiatif mengenai silang sengkarut permasalahan sampah plastik sekali pakai. Kampanye Pulau Plastik ini memang pada akhirnya keluarlah film setelah kami merilis serial sebelumnya. Jadi beberapa tahun silam sebelum pandemi kami sempat launchingkan 4 series Pulau Plastik begitu, dan hari ini adalah momentum kita akan bergeser ke selebrasi yang lebih besar lagi melalui film dokumenter Pulau Plastik. Tetapi di balik itu semua paling tidak ada 2 hal yang menjadi statement dari rangkaian acara bergerak untuk masa depan ini. Yang pertama, kita ingin mengambil momentum begitu. Di Bali sendiri sekarang kita sedang masih dalam nuansa Galungan Kuningan. Kemudian secara nasional kita sedang masuk dalam bulan Ramadan, di mana sebenarnya 2 momen ini menjadi momen reflektif buat kita. Bagi Semeton Bali ini langkah awal untuk selalu mengingat bahwa kita percaya karma pala, kita percaya bahwa kemudian konsep kehidupan ini harus seimbang. Dan rekan-rekan kita yang muslim mungkin ini adalah momentum untuk menahan diri begitu ya, momentum untuk berpikir bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi, apakah akan berdampak pada kita. Sehingga momentum menjadi penting untuk merayakan kolaborasi bahwa isu sampah plastik ini tidak mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi mari kita rayakan kolaborasi ini dan melanjutkan gerakan-gerakan atau inisiatif yang sudah kita mulai sebelumnya. Yang kedua, tentu saja tadi Mbak Cynthia dan rekan-rekan sekalian sudah menyebutkan bahwa ini adalah sebuah skema besar untuk bergerak bersama. Saya kira 3 hal yang mungkin sepanjang kampanye atau rangkaian event ini akan terus kita gelorakan begitu ya. Kolaborasi dengan pemerintah, jadi nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian kita undang, kita ajak serta bagaimana pemerintah melihat situasi seperti ini lewat regulasinya.
kemudian bagaimana private sector, bagaimana produsen, pihak korporasi yang kemudian kita dorong untuk mereka mempertimbangkan ulang bungkus-bungkus atau packaging produk mereka. Dan yang terakhir dan kalah pentingnya adalah kita sebagai konsumen, kita sebagai mandiri begitu, yang harus sudah mulai sadar bahwa apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan produk sekali pakai. Puncak kampanye ini adalah penayangan film dokumenter Pulau Plastik pada Kamis 22 April 2021 di Cinema XX1 Level 21 Mall Denpasar. Bali dipilih menjadi titik awal menyuarakan isu sampah dan menjadi lokasi penayangan perdana dari film ini. Iya, jadi awalnya kami memulai cerita Pulau Plastik ini di Bali. Sebenarnya waktu itu idenya sederhana aja, kita yang berangkat dari Bali melihat ada pencemaran plastik, masalah polusi plastik di Bali, dan pasti teman-teman media sudah familiar dengan realita ini. Yang kita hadapi bertahun-tahun terakhir, pencitraan Bali itu banyak topiknya yang ke masalah polusi plastik ini, pencemaran plastik ini, dan seringkali hanya masalahnya yang terekspos. Jadi kita waktu awal mulai riset untuk Pulau Plastik, sebenarnya kita ingin melihat ada nggak sih solusi lokal, sudah ada ide-ide yang menggunakan local wisdom untuk mengatasi masalah di pencemaran polusi plastik ini. Jadi awalnya berangkat dari sana. Setelah di Bali, film Pulau Plastik akan diputar secara terbatas di beberapa kota lainnya seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bandung, dan Jabodetabek. Dan Dilaksono sebagai sutradara berharap film ini dapat ditonton seluas mungkin meskipun untuk sementara penayangannya masih di kota-kota tertentu. Terima kasih kawan-kawan semuanya, teman-teman media, satu profesi sebenarnya. Meliput jeruk. Jadi saya mewakili Rahul Nasution, salah satu sutradara juga teman-teman kru yang terlibat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan senang film ini akhirnya rilis dan bisa menjadi bagian dari percakapan publik, terutama di Bali sebagai rumah dari gagasan atau film Pulau Plastik. Saya juga sebagai sutradara mengucapkan terima kasih kepada semua kolaborator sudah dipercaya terlibat secara teknis maupun gagasan dengan film ini. Sebuah kehormatan juga bisa merekam tiga karakter protagonis, walaupun ada yang banyak yang gila sebenarnya. Tapi ini sebuah kehormatan karena merekam mereka sebenarnya adalah pekerjaan mudah, karena mereka sudah menjadi bagian inheren dari cerita tentang masalah plastik, sehingga kerja-kerja kreatifnya tidak terlalu sulit, karena kami hanya membutuhkan sebuah karakter-karakter organik yang sudah inheren, sudah blended dengan story ini, sehingga kemunculan mereka bertiga dalam film ini sudah mewakili banyak instrumen, banyak aspek, banyak perspektif begitu ya. Saya menyebutnya sebagai ini bukan pekerjaan filmmaking saja, tapi ini juga ekstra parlementer, aktivisme jalanan, kegiatan sains, dan juga kerja-kerja kesenian. Jadi mudah-mudahan film ini bisa merangkum story tentang plastik dari berbagai macam sudut pandang. Kerjasama dengan P-Cinema dinilai menjadi kesempatan luar biasa dalam pembuatan film Pulau Plastik ini. Dan peluang kerjasama dengan P-Cinema ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk membawa Pulau Plastik menjangkau masyarakat yang lebih luas, dari level provinsi ke level nasional. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi kami di awal pembentukan Pulau Plastik, yaitu membangun kesadaran komunitas tentang masalah sampah plastik dan mengajak semua orang untuk terlibat secara aktif dalam mengambil bagian dan mengadvokasikan perubahan dan solusi. Ini pelan-pelan dapat terwujud. Dan tentunya harapan kami adalah bahwa kerjasama ini tidak berhenti di sini, dan akan ada kesempatan lebih besar lainnya untuk terus mengkampanyekan darurat polusi plastik, sehingga semakin banyak orang mengambil aksi dan menjadi bagian dari solusi. Road to Film Pulau Plastik bergerak untuk masa depan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berbagi ragam inisiatif dan solusi dalam mengurangi konsumsi dan timbulan sampah plastik sekali pakai, mendorong implementasi kebijakan pemerintah terkait sampah plastik, dan mendesak penggunaan desain ramah lingkungan. Saya akan berbagi pengalaman saya, mungkin sekiranya pengalaman saya ini menular ke teman-teman gitu.
Dulu awalnya waktu bikin serial Pulau Plastik kita bahas plastik, mungkin dari 1 dekade terakhir itu kita di Bali terlibat banyak kegiatan plastik, recycle, bla bla bla. Dan ini masih terus dilakukan, bersih-bersih pantai, teman-teman juga aktif untuk bikin gerakan taruh tempat sampah di mana-mana, pengurangan plastik. Dan awalnya sebelum bikin film ini saya melihat bahwa isu plastik itu ternyata kayak isu simple gitu, sederhana gitu. Tapi begitu dalam masuk stalking, saya ngefans banget pada 2 karakter ini. Dan juga teman-teman yang aktivis plastik lainnya di Bali, ada Trans Hero, ada Eco Bali Recycling, ada Gen Fisher, ada banyak lah. Ternyata semakin dalam masuk, isu plastik itu nggak sesimpel yang kita pikir gitu. Yang selama ini kita pikir bahwa akan sudah di recycle, ternyata cuma baru 9% sampai 12% yang di recycle, dikit banget gitu. Oh ternyata isu plastik kita pakai ini untuk tempat makanan sah-sah aja gitu. Ternyata itu menjadi pemicu karsinogen, kanker, ada banyak sekali. Dulunya kita menganggap plastik itu ekonomi, ekonomis, dia murah. Tapi ekonomisnya kita tidak menghitung biaya A sampai Z gitu, sampai plastik itu diurus pasca pemakaian itu, baru kita hitung itu ternyata biayanya lebih besar gitu. Ekonomisnya di mana gitu. Ternyata ada solusi-solusi plastik, nggak boleh kita ketemu dengan solusi-solusi plastik dari bahan-bahan tumbuhan. Tunggu dulu, apakah ini benar solusi atau false solution gitu. Terus dan ternyata bukan cuma plastik saja, sepanjang perjalanan ada masalah-masalah lain, tentakel-tentakelnya yang berkaitan dengan plastik juga, kebijakan, regulasi, hitung-hitungan untung rugi. Jadi sebenarnya selama bikin film plastik, saya justru bukan kayak sekedar untuk kasih informasi gitu ya. Justru saya banyak sekali belajar. Dan harapannya lewat film ini adalah apa yang saya pelajari, ketemu dengan orang-orang hebat, diskusi dengan peneliti, diskusi dengan corporate sendiri gitu. Saya yakin ada orang-orang baik di perusahaan yang sebenarnya tertantang bagi mereka untuk sadar mereka melakukan kesalahan dengan desain yang salah gitu. Tapi sekarang usaha-usaha untuk membuat desain-desain baru. Ketemu dengan orang-orang pemerintah yang mereka juga struggling untuk membuat kebijakan-kebijakan. Harapan saya adalah pengalaman saya yang saya dapat sepanjang bikin film itu, kalau kalian nonton bisa